Yang penting kita lakukan. Jadi 3 kata itu nggak ada. Saya tidak bisa, nanti takut. Ya. Ini harus di skip, ya. Skip. Nggak boleh diucapkan. Iya. Ketemu lagi dengan saya, Guru Daru Kuswanto dari podcast Pojok Sekolah. Kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, salah satu alumni kami dari Teknik Mesin SMK 2 Purwokerto, Mas Banu Safriyadi. Gimana Bro kabarnya? Sehat selalu? Alhamdulillah selalu sehat Pak. Ini berkat Ya, Bapak. sebagai informasi, Bro Banu ini sekarang bekerja di Panasonic ya? Panasonic Jakarta, bagian HRD. Dulu sempat ke Jepang ya? Sempat. Kenapa kok sampai Jepang? Kamu kan orang kampung, punya mimpi ke Jepang. Jadi itu adalah mungkin salah satu langkah yang terbaik dalam hidup saya yang saya ambil, karena ada kesempatan waktu itu. Mungkin memang banyak peluang untuk bekerja di Indonesia, tetapi karena waktu itu ada kesempatan untuk bisa berangkat ke Jepang, saya berangkat Pak, dengan prinsip saya ingin mencari pengalaman dan ilmu di Jepang. Oke, kenapa milih Jepang? Padahal ya untuk berangkat saja tantangannya luar biasa ya. Tantangan untuk berangkat luar biasa banyak, tesnya juga sangat lengkap, sampai keberangkatan pun masih ada kemungkinan untuk tidak berangkat ke Jepang. Tetapi itu adalah salah satu peluang di mana saya punya challenge, ini saya bisa berangkat ke Jepang. Jadi saya ambil itu. Apa yang membuat kamu itu nekat seperti itu? Bisa dibilang. Waktu itu saya punya pandangan saat ada tawaran untuk bekerja di Indonesia. Ada 2 pilihan, bekerja di Indonesia atau bekerja di Jepang. Pandangan yang membuat saya memilih untuk di Jepang adalah nasib saya 5 tahun, 10 tahun yang akan datang itu seperti apa sih? Oh gitu. Ya. Jadi kalau semisal saya lihat pengalaman-pengalaman kakak kelas saya yang notabene lulusan dari SMK, mereka yang bekerja di Indonesia, mungkin dari 100 orang hanya 1 orang yang sekarang masih bekerja di perusahaan yang sama, dan hampir kebanyakan itu selesai kontrak dan mereka selesai dan harus mencari pekerjaan lain yang apalagi sekarang susah. Ya. Gitu. Apa yang menguatkan sehingga kamu sampai ke Jepang? Mungkin ada impian yang harus segera ditunaikan gitu. Untuk impian sendiri, yang pertama adalah saya ingin mencari uang. Ya, itu pasti semua orang sama gitu ya. Ingin mencari rezeki untuk membantu keluarga. Karena yang kedua, saya waktu itu sebenarnya pengen kuliah. Tetapi karena terbatasi dengan ekonomi, orang tua saya tidak bisa menguliahkan saya, jadi saya memutuskan untuk bekerja. Tetapi kalau misal saya bekerja di Indonesia, peluang saya untuk bertahan 5 tahun ke depan, 10 tahun yang akan datang, mungkin akan susah. Jadi saya ambil di Jepang, saya cari ilmu sebanyak-banyaknya, cari pengalaman, dan pulang ke Indonesia, saya punya bekal lebih yang bisa saya jual di Indonesia dibandingkan dengan lulusan-lulusan SMK yang lain. Jadi impian untuk orang tua ya? Itu pasti, semua jadi orang. Itu bukan menjadi sebuah hambatan, tapi justru itulah daya dorongnya. Betul. Jadi orang tua itu adalah dari faktor. Keluarga yang cukup sederhana, tapi punya mimpi ke Jepang. Betul. Dan Orang itu tua bukan saya alasan untuk tidak kemana-mana hanya karena dari faktor keluarga tersebut. Betul. Tapi itu juga dirubah menjadi tantangan. Betul. Nah, saya mau tanya sedikit ini. Dari flashback, dari mulai berangkat, mau berangkat ke Jepang, itu kan ada pelatihannya. Yep. Seberapa sengsaranya tuh pelatihannya? Saya tanya sengsaranya, bukan enaknya. Sama dengan nanti di Jepang, bukan enaknya apa, tapi sengsaranya apa. Bro, apa asingnya pada saat persiapan keberangkatan mau ke Jepang? Dari mulai di Jogja ya? Di Jogja kemudian di Depok. Ya. Apa yang kamu dapatkan dari situ? Saya mau tanya gini, maaf.
apa asiknya itu pada saat persiapan? Karena pada saat pelatihan, karena akan berlaku hukum go or no go. Ya, itu menarik. Ini juga menjadi salah satu pengalaman saya yang bisa dibilang sangat membuat saya gelisah, ya, karena saya milih jalan untuk berangkat ke Jepang, tapi di situ masih ada kemungkinan saya nggak berangkat. Dan kalau semisal kemungkinan nggak berangkat, artinya waktu yang saya alami dari persiapan itu bisa dibilang ya walaupun tidak sia-sia, tetapi banyak sekali waktu yang akan terbuang gitu. Jadi asiknya itu yang pertama adalah pasti banyak ilmu baru yang bisa kita pelajari, apalagi kita ngomongin tentang Jepang. Kita benar-benar diajari tentang bahasa Jepang dari nol, benar-benar diajari bagaimana budaya Jepang, bagaimana cara orang Jepang itu bekerja, etika kerjanya seperti apa, itu benar-benar kita dibekali dengan itu sebelum kita berangkat. Dan yang paling membuat gelisah itu adalah saat ujian, ya, itu pasti. Baik itu ujian tulis, baik itu ujian fisik, dan juga medical test. Nah, itu semua orang pasti akan gelisah, takut kalau semisal tidak lolos maka tidak akan diberangkatkan. Tapi di luar hal itu, banyak pengalaman yang bisa kita dapatkan selama pelatihan, di bagaimana kita diajarkan menjadi seseorang yang mandiri, jauh dari orang tua. Semuanya harus kita sendiri yang melakukan, dari yang biasanya bangun dibangunin, makan disiapin, ya, baju dicuciin, dan lain-lainnya. Itu semuanya hilang dan semuanya harus kita lakukan sendiri. Dari situlah pertama kali saya merasakan bahwa oh, ini hidup sendiri itu emang susah, ya. Dan diajarkan dengan mandiri itu sangat luar biasa. Apa yang menguatkanmu sehingga kamu itu kuat pada saat pelatihan itu? Kan kalau pagi sampai sore kan fisik, ya. Betul. Terus malamnya harus belajar. Kan bisa dibayangkan tuh, capek tapi disuruh belajar. Apa yang menguatkan kamu? Yang menguatkan saat pelatihan khususnya, yang pertama adalah motivasi bahwa saya ingin berangkat ke Jepang. Itu adalah salah satu faktor utama diri saya sendiri, untuk mendorong diri saya sendiri untuk bisa, saya pasti bisa, gitu ya. Lalu yang kedua adalah faktor dari saya ingin membantu orang tua. Ya, saya tidak ingin mengecewakan orang tua, yang dimana orang tua sudah berjuang dan memberikan kesempatan saya untuk berlatih untuk ke Jepang, karena itu kan butuh biaya. Kalau misal saya tidak bisa memberikan apa yang saya punya dengan maksimal, saya rasa mereka pasti akan kecewa. Jadi wajah orang tua itu selalu terbayang, ya. Wajah orang tua down itu yang kebayang dengan wajah orang tua. Wajah orang tua itu selalu terbayang karena selama pelatihan saya tuh bawa foto orang tua saya sendiri. Oh gitu. Untung bukan pacar, ya. Jadi foto orang tua, foto keluarga, saya taruh di dompet saya. Setiap hari saya buka, itu adalah menjadi salah satu motivasi saya bahwa saya harus memberikan hal yang maksimal. Jadi begitu down, buka fotonya, bangkit lagi. Betul. Down, buka fotonya, bangkit lagi. Ya. Karena biasa. Itu luar biasa. Dompet saya kosong, lihat foto orang tua saya semangat. Sekarang lihat buka dompet nggak ada foto orang tua, tapi duit, ya. Sama, sekarang nggak ada duitnya, karena duitnya nggak ada di dompet. Oke, terus 3 tahun di Jepang, ya. Awal-awal tantangan kamu yang kamu nikmati itu apa? Awal-awal di Jepang. Yang pasti kita sampai di Jepang, culture shock itu pasti ada, ya, karena Culture ada shock, ya. masa di mana kita harus beradaptasi dari aktivitas yang biasa kita lakukan di Indonesia, sangat berubah drastis ketika kita sudah sampai di Jepang. Apalagi kalau kita berbicara mengenai musim, ya, karena di Jepang itu ada 4 musim, itu menjadi salah satu culture shock yang luar biasa bagi saya. Tapi dari semua hal yang ada, itu menjadi pengalaman yang sangat luar biasa, yang saya yakin tidak semua orang pasti bisa mendapatkan pengalaman itu. Ya. Kalau saya tanya itu, apa sebenarnya itu kesengsaraan yang kamu alami? Kalau apa yang kamu nikmati, saya sebenarnya nggak tertarik malah. Ini sengsara. Dari cuaca sudah. Kalau sengsara itu sebenarnya
memang kita ke Jepang itu banyak hal yang bisa kita dapatkan, tetapi juga di balik itu semua ada resiko besar yang pasti kita harus bawa juga. Ya, yang paling besar resikonya adalah kita tidak punya waktu untuk bisa berkumpul dengan keluarga. Ya, Nah, jauh itu adalah dari keluarga. salah satu resiko yang memang harus kita ambil kalau kita mau ke Jepang. Dan waktu itu yang salah satu bukan membuat saya menyesal, tetapi sangat buat saya sedih adalah ketika saya berada di Jepang, ada keluarga dekat saya, nenek saya meninggal. Nah, ketika nenek saya meninggal, kita tidak bisa banyak berbuat apa-apa karena kita nggak bisa pulang. Di saat hari meninggalnya pun kita nggak bisa libur, Ya. kita tetap bekerja. Ya, Ada yang kalau meninggalnya malam, kita shift malam pun kita bekerja sambil nangis, tetap Ya. kita harus bekerja. Ya. Itu adalah risiko yang harus kita ambil. Ya. Dan itu bukan penyesalan karena ini adalah pilihan yang saya ambil, tetapi itu adalah salah satu yang sangat menyedihkan saat saya berada di Jepang. tinggal telepon ya, Mak, butuhnya pira gitu ya. Oke, selama di Jepang tentunya kamu belajar banyak ya tentang Ya. sikap disiplin. Apa ini ada hubungannya dengan yang pernah kamu kuasai sebelumnya waktu masih di SMK? Kalau untuk berbicara mengenai kompetensi yang saya pelajari di SMK, memang ada beberapa yang bisa kita gunakan dan kita pakai saat bekerja di Jepang. Karena kebetulan juga saat di Jepang, pekerjaan yang saya kerjakan adalah sesuai dengan apa yang saya pelajari di SMK, ya walaupun tidak semuanya sesuai. Tetapi yang paling menjadi faktor utama saya bisa bertahan di Jepang dan juga bisa diberikan tanggung jawab menjadi leader waktu itu saat berada di Jepang adalah bagaimana cara kita bisa berinteraksi dengan orang Jepang. Yang pertama, bahasa Jepang kita harus bagus, kita harus punya motivasi untuk bisa belajar bahasa Jepang. Lalu yang kedua adalah bagaimana sikap kita untuk mau belajar apapun, meskipun itu bukan menjadi sesuatu yang keahlian kita, gitu ya. Apapun, kalau misal itu ada kesempatan, kita harus mau belajar. Ya. Saya waktu di Jepang, di sini pekerjaan saya adalah mengelas. Ya. Tapi waktu itu saya diberikan kesempatan buat belajar hal-hal lain selain pengelasan, seperti painting, seperti pembuatan laporan dalam bahasa Jepang, dan lain-lainnya yang dimana itu tidak sesuai dengan apa yang saya pelajari di sekolah. Tetapi itu menjadi challenge untuk saya sendiri untuk mau belajar, dan itu adalah salah satu faktor saya bisa sampai sekarang ini. Apa yang disukai oleh orang Jepang? Yang disukai oleh orang Jepang adalah, ini adalah menurut saya, sikap, ya. Kalau dari sikap adalah orang yang mau bekerja keras dan mau belajar. Jadi mereka itu suka orang yang mau bekerja keras dan belajar ya? Betul, karena orang Jepang itu paling suka dengan kita yang memiliki motivasi yang tinggi ya, untuk melakukan sesuatu walaupun sesuatu itu tidak sesuai dengan apa yang biasa kita kerjakan. Ya. Jadi yang penting ada sesuatu hal baru, kita harus mau dan punya semangat pasti dan motivasi. Walaupun saya nggak bisa ya, di awal itu pasti akan susah, tapi kita harus mau mencoba dulu. Ya. Kita harus mau mencoba dan kita harus membayangkan mungkin bisa gitu. Jadi jangan sampai pesimis di awal, jangan sampai kita di awal dikasih challenge untuk belajar ini bisa atau tidak, di awal kita udah bilang tidak bisa. Nah, itu artinya kita memutus kesempatan yang ada. Begitu. Jadi soft skill ini sangat dibutuhkan ya. Soft skill itu sangat dibutuhkan. Ya. Apa yang kamu dapatkan dari Pak Bro waktu itu? Banyak sekali yang saya dapatkan dari Pak Daru, karena waktu itu kebetulan juga Pak Daru adalah seorang guru yang menjadi wali kelas saya juga saat saya sekolah, dan beliau mengajarkan banyak mengenai soft skill, dan itu menjadi salah satu faktor terbesar yang bisa mempengaruhi hidup saya sampai sekarang. Dulu saya adalah orang introvert yang nggak bisa ngomong panjang lebar, yang nggak bisa menceritakan sesuatu apa yang saya alami, apa yang saya pikirkan, minderan. Tapi alhamdulillah sekarang mungkin masih introvert, tetapi bedanya sekarang introvert yang bisa dipaksa menjadi
ekstrovert tuh. Ya. Jadi sekarang saya lebih percaya diri untuk bisa berbicara di depan banyak orang. Saya lebih pede dengan apa yang saya punya sekarang. Saya mau untuk berinteraksi dengan semua orang, bersosialisasi dengan semua orang. Dan saya berpikir yang satu adalah kita harus berbuat baik untuk semua orang. Dan saya yakin setelah itu orang lain akan berbuat baik untuk kita. Itu ya, kompetensi lebih dominan digunakan pada saat bekerja ya. Betul. Karena di awal di Jepang mengenal mesin, menggunakan mesin welder itu di bulan-bulan pertama sebenarnya sudah selesai ya. Betul. Jadi kalau di Jepang saya belajar pengelasan ya kurang lebih sama seperti di Indonesia. Ya. Yang diajarkan di sini ya sama yang diajarkan di sana. Nggak sampai setengah tahun saya ada di sana udah bisa dibilang pro sedikit lah ya. Ya. Ya, bisa menguasai walaupun ya bukan seorang yang advance tapi pasti bisa. Tapi harus diimbangi dengan mau belajar, mau bersikap di lingkungan yang baru, adaptasi, terus public speaking juga ya. Betul, karena itu adalah faktor-faktor lain yang kita butuhkan untuk bisa bertahan hidup di dunia kerja. Itu Pak. Apa yang kamu dapatkan 3 tahun di Jepang? 3 tahun di Jepang kalau kita sebutkan banyak sekali pastinya yang dapatkan. Yang pasti saya dapat pengalaman, saya dapat teman baru, saya dapat saudara baru, saya dapat banyak ilmu-ilmu yang tidak bisa saya dapatkan di Indonesia. Saya bisa berinteraksi dengan orang Jepang, saya bisa belajar bagaimana etika orang Jepang dalam bekerja, bagaimana caranya orang Jepang menghadapi masalah dan lain-lain. Itu adalah pengalaman yang tidak bisa digantikan dengan apa. Yang didapatkan kemudian dibawa ke rumah? Yang didapatkan dibawa ke rumah ya pasti uangnya. Jadi artinya apa? Kalau tadi saya ngomong apa kesengsaraanmu, itu ternyata selesai dengan apa yang didapatkan ya. Betul ya. Karena uang itu penyembuh. Betul. Makanya saya nggak tanya enaknya apa, mesti enak gitu ya. Terus 3 tahun selesai. Kenapa tidak perpanjang kontrak Jepang? Ya, ada dengan gaji berlipat. Ada kesempatan sebenarnya saya ditawarkan oleh atasan saya saat bekerja di Jepang untuk menambah 5 tahun karena waktu itu kebetulan saya di posisi sebagai leader dan kalau misal saya pulang ke Indonesia harus mencari leader baru dan harus mengajarkan dari awal lagi gitu ya. Jadi saya ditawarkan untuk ditambah 5 tahun lagi, tetapi waktu itu saya tolak. Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah karena motivasi saya ke Jepang itu adalah untuk mencari ilmu. Ya. Dan uang tadi ya. Uang tadi itu juga salah satunya. Untuk membantu orang tua. Untuk membantu orang tua. Sudah alhamdulillah. Dan sekarang sudah alhamdulillah orang tua sudah cukup terbantu dan bahkan sekarang juga sudah bisa mensekolahkan adik, mau kuliah juga nanti insya Allah bisa saya sekolahkan. Dan kenapa saya nggak tambah 5 tahun lagi di Jepang? Dikarenakan saya ingin berkontribusi di Indonesia, memikirkan juga umur yang semakin bertambah. Akhirnya saya pulang ke Indonesia. Saya ingin mencari pekerjaan di Indonesia, bergabung dengan perusahaan yang punya afiliasi dengan Jepang juga. Bergabung dengan perusahaan yang punya koneksi dengan Jepang, yang dimana saya juga bisa mensalurkan ilmu yang bisa saya dapatkan selama berada di Jepang di Indonesia. Dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi karyawan dan alhamdulillah tahun ini sudah menjadi supervisor di HR sendiri. Ya. Nah, waktu di Jepang kan bagian produksi ya. Betul. Kenapa setelah di Indonesia kok malah masuk ke HRD? Ceritanya gimana? Ceritanya sebenarnya menarik ya. Pulang dari Jepang itu 2019 di bulan Agustus. Terus di bulan September saya dihubungi sama teman saya yang senpai, kakak angkatan saya di Jepang. Kakak angkatan saya di Jepang itu sekarang bekerja di LPK untuk mengajar bahasa Jepang, dan waktu itu saya dipanggil untuk mengajar bahasa Jepang di LPK tersebut. Dan LPK tersebut dekat dengan Panasonic, masih di satu komplek di Panasonic. Sebenarnya saya mau masuk ke sana, tapi baru 3 hari saya join, ditawari untuk mau mencoba tidak
menjadi HR di Panasonic. Waktu itu saya ikut tes, ada 4 orang yang ikut tes. Jadi ada saya dan ada 3 kompetitor yang lain, yang dimana dari 3 orang ini juga ada yang lulusan Jepang dan ada yang lulusan sarjana. Dari situ diambil satu, alhamdulillah saya yang diambil. Dan faktor kenapa saya bisa dipilih juga saya tidak tahu ya. Bro, sebenarnya apa sih kemampuan soft skill yang dibutuhkan pada saat bekerja? Kemampuan soft skill yang pasti sangat dibutuhkan dalam bekerja adalah, sebenarnya banyak ya, tapi satu hal yang menurut saya ini sangat penting, itu adalah kita harus mau berteman dan bersosialisasi dengan semua orang. Oh, Kita tidak boleh menutup diri, walaupun kita nggak suka sama seseorang, kita nggak boleh menutup diri dengan orang tersebut. membuat circle lagi. Betul, membuat circle lagi. Circle baru ini. Kita harus mau berteman dengan semua orang, kita harus mau berkenalan dengan semua orang. Ya, meskipun kalau kita mau bersahabat, kita harus milih-milih. Ya, tetapi kita mau berkenalan dengan semua orang itu wajib. Karena dengan kita menambah sosialisasi dengan banyak orang, banyak ilmu yang pasti akan kita dapatkan, banyak cerita yang baru kita dapatkan, banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan dari orang lain. Kemampuan yang lain apa? Kemampuan yang lain, menurut apa saya sesuai dengan level pekerjaannya? Sesuai dengan level pekerjaan itu pasti ada Ya. kemampuan khususnya masing-masing. Ya. Tetapi kalau semisal mau Secara umum bekerja aja. secara umum, kemampuan yang pasti itu menurut saya pasti juga sama dibutuhkan, itu adalah berkomunikasi dengan baik. Komunikasi ya. Ya, kita harus pede, kita harus mau ngomong dengan orang lain, harus lantang, dan ya jangan malu-malu saat Ya. kita mau bercerita. Soal integritas itu sudah Itu harus standar. wajib. Itu ya. wajib. Tapi kemampuan yang ditambah yaitu mau bergaul tadi, membuat circle baru, kemudian komunikasi. Termasuk Betul. public speaking ya. Public speaking itu wajib. Oh gitu. Ya, public speaking itu salah satu hal yang itu sekarang sudah bisa dibilang standar harus dimiliki semua orang. Oh gitu. Ya. Kecuali kalau memang orang itu mau bekerja di pekerjaan yang memang dilakukan sendiri tanpa orang lain, ya mungkin tanpa public speaking Oh ya. nggak masalah. Ya mingkem aja nggak masalah. Mingkem aja nggak masalah. Masalah ini kerja tim Kerja tim itu Dan harus punya public speaking. punya public speaking lah. Dan itu harus kita latih. Oh caranya gimana? Cara latih public speaking sebenarnya gampang. Ya, kalau dulu saya tuh ngobrol di banyak orang, di depan orang itu agak susah. Caranya yang paling sering saya pakai adalah saya ngobrol sendiri. Di depan kaca. Di depan kaca, saat Superman. bawa sepeda motor, saat Ngevlog jalan. Pokoknya saya membayangkan ketika saya ditanya sesuatu, saya ngomongnya seperti ini. Saya ngomongnya seperti ini. Ya, seperti orang gila gitu. Oh gitu ya. Tetapi itu adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan kalau memang kita belum bisa ngobrol selancar orang lain gitu ya, masih patah-patah. Kita kalau ngomong juga harus mikir dulu. Mungkin itu adalah salah satu cara yang bisa dicoba. Kita harus coba ngobrol dengan diri sendiri sebelum berangkat, ngobrol di cermin, apa yang mau saya kerjakan hari ini, ya. Minimal seperti itu. Nanti lama-lama kita naik level, bisa ngobrol dengan sendiri lancar, coba kita ngobrol dengan teman, Orang lain. membicarakan sesuatu yang kita alami hari itu, atau membicarakan tentang rencana ke depannya, rencana besok. Setelah kita bisa ngobrol dengan satu orang, coba kita ngobrol dengan grup. Setelah itu kita coba ngobrol di depan kelas dan lain-lain. Kita naik level. Bro, apa sih yang kamu sukai pada waktu SMK sehingga bisa apa ya jadi modal untuk menjadi seperti ini sekarang? Yang disukai saat SMK, Selain menyelesaikan tugas permesinan, yang saya sekarang sukai itu ya, menjadi apa ya pendorong gitu loh. yang saya sukai selain aktivitas yang dilakukan setiap hari di SMK untuk belajar, itu adalah organisasi. Organisasi, Ya, pramuka ya. dulu saya ikut organisasi pramuka, organisasi bukan hanya di dalam sekolah juga, tetapi juga saya ikut organisasi di luar. Waktu itu saya pernah ikut organisasi namanya Ubaloka, unit bantu pertolongan pramuka, itu masih di ranah pramuka juga, tetapi itu di luar sekolah. Nah, di situ saya banyak belajar bagaimana bersosialisasi dengan orang lain, bagaimana saya ngomong di depan umum,
dan lain-lain. Itu Dan ini sekarang kepakai ya? sangat terpakai, Sangat terpakai. sangat terpakai. Jadi pesan untuk adik-adik itu jangan nyepeleki apa yang dilakukan sekarang ya. Yang dilakukan sekarang itu apa, Pak? Yang misalnya berorganisasi Oh iya, betul. Organisasi itu menurut saya sangat penting ya, karena di organisasi kita banyak belajar di mana kita tidak bisa dapatkan di kelas. Kita bisa belajar tanggung jawab di posisi yang kita berikan di suatu organisasi. Kita bisa belajar untuk melakukan suatu rencana saat membuat kegiatan. Kita bisa belajar untuk bersosialisasi dengan di luar sekolah saat kita butuh kegiatan di luar sekolah. Kita bisa, banyak sekali manfaat yang pasti akan didapatkan saat kita ikut organisasi, dan saya yakin itu akan sangat bermanfaat. Pesan untuk adik-adik, bro. Pesan untuk adik-adik. Sekolah itu cuma 3 tahun. Belajar di sekolah hanya di SMK khususnya itu hanya 3 tahun. Tetapi dari 3 tahun ini bisa menjadi salah satu penentu faktor kesuksesan kita setelah itu. Bisa 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang. Untuk itu 3 tahun di sekolah gunakan sebaik mungkin, jangan sampai menyesal setelah selesai sekolah. Apa yang harus adik ini melakukan? Apa yang harus dilakukan oleh mereka? Saat ada kesempatan apapun, ambil. Jangan sampai kita menutup kalau ada kesempatan datang. Kesempatan apapun itu. Bisa kesempatan untuk berbuat baik, ya, sekarang kesempatan untuk ikut perlombaan, kesempatan untuk ikut organisasi, kesempatan untuk ikut tes, apapun itu, ketika ada kesempatan, coba dulu. Gitu ya? Semua kesempatan coba dulu. Jangan sampai underestimate bahwa kita nggak bisa. Ada 3 hal yang saya sangat hindari sampai saat ini. 3. Apa itu? Yang pertama adalah tidak bisa. Ya. Skip ya? Itu skip. Semua hal baru yang datang kepada saya nggak pernah bilang tidak bisa. Yang penting saya jalani dulu. Kalimat tidak bisa itu harus di skip. Skip. Ya, tidak ada kata tidak bisa di hidup saya. Terus? Yang penting kita jalani dulu. Kalau ada salah, evaluasi, kita perbaiki. Urusan yang nanti pertama. Ya? Urusan nanti. Itu urusan nanti. Yang penting kita coba dulu. Jangan sampai kita bilang tidak bisa. Lalu yang kedua adalah saya kerjakan nanti. Nanti ya. Nanti itu tunda itu. Jangan. Sampai saat ini kata nanti itu tidak ada. Ya. Skip juga. Skip juga. Ya. Kalau semisal kita tidak bisa mengerjakan sekarang, ya, kita bikin note, kita kerjakan kapan, maksimal kapan harus selesai. Jangan bilang nanti, tapi kita bilang saya kerjakan sekian, maksimal jam segini saya selesai. Ya, itu adalah kata yang kedua, yang itu harus dihilangkan. Lalu yang ketiga adalah saya takut. Saya takut. Nah, ini juga menjadi mental block ya. Mental block untuk kita ketika ada tantangan baru. Saya takut itu nggak ada. Ya, kita harus berani. Walaupun kita berhadapan dengan orang yang bisa dibilang dia lebih tinggi dari kita, ya. Kalau misal kita berbuat baik, jangan bilang kita takut. Yang penting kita lakukan itu. Jadi 3 kata itu nggak ada. Saya tidak bisa, nanti takut. Ya. Ini harus di skip ya. Skip. Nggak boleh diucapkan. Iya. Tidak bisa, nanti takut. Terima kasih Banu Safriyadi, Sama-sama Pak. Supervisor HRD Panasonic. Terimalah salam dari kami, sekali merdeka belajar tetap merdeka belajar. Terima kasih Pak.